Hai hai. Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai komunikasi antar budaya. Ya, Odading Mengoleh beberapa waktu lalu sempat menjadi berita yang viral ya teman-teman. Siapa sih yang nggak tahu mengenai fenomena itu gitu ya. Nah teman-teman kalau menyimak berita tersebut, nah sebenarnya Odading itu adalah semacam nama kue begitu ya, yang kalau kita telusuri di sini namanya berbeda-beda untuk menjelaskan satu jenis kue yang berasal di tempat yang berbeda. Jadi namanya beda-beda gitu. Jadi gimana nih menurut kamu, apakah berita viral tersebut termasuk dalam komunikasi antar budaya? Mari kita pahami dulu definisi dari beberapa terminologi berikut ini. Multikultural merujuk pada sekelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa budaya atau kelompok etnis dan mereka hidup saling berdampingan. Namun, terkadang mereka tidak memiliki interaksi yang bermakna, jadi hanya sebatas tinggal bersama saja. Contohnya, beberapa dari kita mungkin pernah makan di restoran bergaya Timur Tengah, namun tidak benar-benar berinteraksi dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman multikultural secara psikologis adalah ketika orang hidup dalam komunitas yang heterogen atau komunitas yang terdiri dari banyak kultur. Nah, di sana terjadi internalisasi kultur yang beraneka, yang mana di situ melibatkan nilai-nilai, kebiasaan, dan budaya yang diinternalisasi hingga merupakan sebuah campuran. Ya, menciptakan sebuah budaya baru barangkali seperti itu, sehingga bukan hanya terdiri dari satu budaya saja. Kemudian perlu kita cermati ada istilah cross-cultural atau lintas budaya. Konsep dasar lintas budaya terletak pada adanya perbandingan budaya atau variasi. Meskipun perbandingan dilakukan pada budaya dominan terhadap budaya lainnya, bahkan budaya dominan ini kemudian dianggap sebagai pencetus norma. Perbedaan tersebut tetap dihargai ya, meskipun tadi ada budaya yang lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Contoh, di dalam budaya Jawa, jika kita akan melewati orang yang lebih tua, kita akan berjalan dengan membungkukkan badan. Ya, meskipun contohnya kalian ada yang bukan orang Jawa, bukan orang dari suku Jawa, tetapi ketika kalian tinggal di Yogyakarta yang notabene mayoritas penduduknya adalah orang bersuku Jawa, maka kalian pun akan mengikuti ya tadi perilaku membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua. Selanjutnya adalah konsep antar budaya atau intercultural. Orang-orang dalam komunitas antar budaya memiliki pemahaman dan penghormatan yang mendalam terhadap eksistensi budaya. Komunikasi antar budaya berfokus pada pertukaran interaksi yang bermakna dan hal tersebut menjadi bahan untuk saling bertumbuh antara satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, menurutmu apa saja contoh komunikasi antar budaya dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana dengan kasus Odading Mengoleh tadi? Mari kita cermati pengertian komunikasi antar budaya. Nah, tadi ada unsur budaya dan tentu saja ada unsur komunikasinya. Budaya dapat diartikan sebagai cara hidup sekelompok orang, termasuk di dalamnya ada simbol-simbol, nilai-nilai perilaku, artefak, dan aspek lainnya. Yang kemudian memunculkan adanya komunikasi. Komunikasi antar budaya terjadi ketika budaya tersebut berdampak terhadap komunikasi dua orang atau lebih,
sehingga memerlukan pemahaman atau penyesuaian untuk membuat suatu perubahan sehingga interaksi menjadi lebih nyaman. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa seseorang perlu mempelajari komunikasi antar budaya. Ada unsur pertumbuhan diri, kemudian tanggung jawab sosial, faktor ekonomi, mobilitas, dan juga media. Yang pertama adalah pertumbuhan diri. Ya, dalam proses komunikasi antar budaya, kita akan membangun sebuah pemikiran di dalam kepala kita, yaitu broad-mindedness, di mana di situ kita akan belajar untuk menghindari etnosentrisme, membantu memahami bagian dunia yang lain dengan berinteraksi dengan orang lain dari berbagai latar belakang kehidupan. Yang kedua adalah self-awareness, yaitu melalui komunikasi antar budaya kita akan mengetahui dan memahami budaya lain. Dengan demikian, kita pun akan menjadi tahu, menjadi lebih paham, lebih aware dengan budaya milik kita sendiri. Yang ketiga adalah personal empowerment. Ya, pengetahuan dan pengalaman yang luas menjadikan kita pribadi yang fleksibel dalam menghadapi permasalahan. Alasan penting mempelajari komunikasi antar budaya yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Pendekatan budaya penting untuk dipertimbangkan dalam pengembangan aspek kehidupan, seperti untuk membantu penyelesaian isu-isu sosial. Contohnya apa saja? Contohnya ketika ada kasus human trafficking, ya, perdagangan manusia, ada kasus narkoba, kekerasan pada perempuan, kemudian pengobatan pada penyakit kronis seperti HIV atau AIDS, kanker, dan lain sebagainya. Serta ketika kita berhadapan dengan situasi konflik seperti perang, ya, contohnya. Teknologi yang pesat membuat dunia terhubung dengan mudah. Bahkan kita berbagi dunia dengan tempat dan sumber daya yang terbatas ini, sehingga rasa memiliki dunia ini harusnya kemudian menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, meskipun kita berasal dari belahan dunia yang berbeda. Selanjutnya adalah motif ekonomi. Nah, ini penting sekali menjadi salah satu alasan kenapa kita perlu mempelajari komunikasi antar budaya. Teman-teman, tanpa adanya korporasi, kita tidak mungkin ada karena mereka telah banyak memberikan kontribusi pada masyarakat dunia. Ya, beberapa perusahaan besar dunia seperti Microsoft gitu ya, kemudian perusahaan-perusahaan yang lain ya berfokus juga dalam menangani permasalahan global, permasalahan dunia seperti malaria, tuberkulosis, HIV, AIDS, ya, demam berdarah, dengue gitu ya. Nah, di situ ada motif ekonomi ini tadi karena semakin berkembangnya korporasi, semakin berkembangnya kehidupan perekonomian gitu ya, meskipun kita berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, maka dapat mengembangkan kesejahteraan umat manusia secara umum atau secara global. Yang keempat adalah mobilitas. Seiring perkembangan teknologi modern, orang-orang dapat dengan mudah berpergian, ya, baik itu pelajar, turis, pengungsi, dan lainnya. Kunjungan pariwisata banyak dilakukan atas dasar daya tarik budaya setempat yang dapat langsung meningkatkan perekonomian. Mobilitas sektor pendidikan juga tidak kalah maraknya ketika pelajar itu bisa mengakses pendidikan di tempat yang lain, misalnya dengan mengambil beasiswa untuk studi di luar negeri. Nah, di sini ada istilah yang menarik yaitu asylum seeker. Nah, ini adalah istilah untuk orang-orang yang berpergian ke luar negeri dalam rangka mencari perlindungan legal karena ketakutan akan kebebasan di negaranya sendiri. Nah, teman-teman, asylum seeker ini seringkali kita temui pada negara-negara yang sedang mengalami konflik sehingga warga negaranya kemudian mencari suaka ke negara lain. Alasan terakhir adalah media.
Saat ini tidak bisa kita pungkiri bahwa dunia berada dalam genggaman kita. Dalam perspektif budaya nasional, teknologi baru dapat mengubah cara pandang individu terhadap dunia. Namun, tetap perlu diingat bahwa sumber informasi yang kita lihat dibuat berdasarkan perspektif budaya tertentu. Keterhubungan melalui internet dan media sosial yang kita gunakan berpotensi memberikan dampak pada budaya baik secara positif maupun secara negatif ya. Seperti contohnya, adakah di antara teman-teman di sini yang senang atau mengikuti film-film dari Marvel Universe? Ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kuatnya budaya, ya. Kalau kita bilang itu adalah budaya yang berasal dari budaya Barat, budaya Amerika, yang memberikan pemahaman-pemahaman tertentu pada individu yang menonton atau menyimak film dari film-film sequel dari Marvel tadi. Kemudian, konsep yang perlu kita telaah dalam mempelajari komunikasi antar budaya adalah kemungkinan terjadinya culture shock. Culture shock dapat berdampak secara psikologis. Kemudian hal ini terjadi karena kesulitan bersikap asertif yang berdampak pada menurunnya performansi individu, yang kemudian ada perasaan inkompetensi dalam komunikasi antar budaya. Sehingga ketika kita berada dalam kondisi culture shock ini, maka yang diperlukan adalah adjustment, yaitu proses seseorang menuju budaya baru, penyesuaian yang dia lakukan ya. Nah, sehingga dengan adanya penyesuaian ini, maka disebutkan bahwa kecemasan yang muncul akibat culture shock ini tadi dapat menjadi berkurang. Cara yang dilakukan bisa melalui enkulturasi, yaitu proses sosial yang dilakukan oleh seseorang dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran dan sikap dengan adat istiadat, sistem norma, tatanan sosial, dan peraturan hidup dalam kebudayaan yang baru. Yang kedua adalah akulturasi, yaitu bercampurnya dua budaya yang dimiliki dengan budaya baru. Dekulturasi yaitu proses ketika mengurangi budaya yang kita anut ya, sehingga kita mengikuti budaya baru. Kemudian asimilasi yaitu adaptasi perilaku dengan berpikir dengan sesuai cara dari budaya yang baru. Jadi kita benar-benar total mengikuti budaya baru tersebut. Hambatan komunikasi antar budaya yaitu adanya kecemasan, kemudian berasumsi pada perbedaan, begitu ya. Jadi fokus lebih banyak kepada perbedaan. Selanjutnya adalah adanya etnosentrisme, dan yang terakhir adalah stereotip dan prasangka. Untuk dapat mengatasi hambatan tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat kita coba terapkan. Yang pertama adalah semakin sering melakukan kontak dengan orang dari budaya berbeda, sehingga kita akan semakin paham dengan banyak ragam budaya dan dapat berkomunikasi dengan lebih lancar berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Kemudian kita perlu mempelajari adanya multikulturalisme tadi, yaitu menyadari bahwa setiap individu memiliki identitas yang potensial menjadi multikultural psikologis. Dan yang terakhir adalah dibuatnya regulasi yang lebih legitimate, di mana pemegang otoritas dalam hal ini misalnya pemerintah dapat mengatur penggunaan bahasa yang lebih umum, misalnya bahasa Indonesia, dan juga menentukan media-media ya, seperti di Cina itu pemerintah melakukan kontrol terhadap media-media yang beredar di negara tersebut. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat kita coba lakukan gitu ya, teman-teman. Oke, itu saja untuk bahasan kali ini dan kita akan ketemu lagi, kita akan membahas hal yang lainnya. Selamat belajar ya.